Bonjour, selamat datang di Saatnya Bahasa Prancis, sebuah siaran pembelajaran bahasa Prancis dan budaya Frankofon bersama saya, Elga Ahmad. Selamat datang di episode 4. Kali ini kita akan membahas cara untuk menyapa seseorang ketika pertama kali bertemu atau pada saat berpapasan, dalam bahasa Prancis tentunya. Sebelumnya saya mau ngasih ucapan terima kasih buat Trias dan Rizky yang udah kasih semangat buat lanjutin siaran dan podcast saya ini. Mereka adalah mantan mahasiswa saya di UB, Universitas Brawijaya, yang sekarang tengah berkarir di bidangnya masing-masing. Pokoknya nggak ada yang bikin saya bahagia sebagai pengajar selain melihat muridnya bisa berhasil, ya kan? Sukses buat kalian berdua ya. Menyapa atau memberi salam kepada seseorang dalam bahasa Prancis. C'est parti. Jadi konteksnya di sini adalah menyapa ketika berpapasan atau pertama kali bertatap muka dengan seseorang. Dalam kondisi formal atau pada saat menyapa orang yang baru kita kenal, gunakan kata bonjour. Oke, dalam bahasa Indonesia kata bonjour ini bisa dipadankan dengan kata selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Bonjour itu tulisannya B O N J O U R. Oke, bonjour. Kita lafalkan sama-sama ya. Bonjour. 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 Bagus. Jadi teman-teman bisa gunakan kata bonjour ini dari pagi hari sejak bangun tidur hingga sebelum pukul 18. Bukan matahari juga ya sebagai acuannya, karena memang kalau musim panas di Eropa dan juga di negara-negara dengan 4 musim lainnya, matahari baru akan terbenam bahkan sekitar jam 10 malam gitu ya. Walaupun sebenarnya terkadang di Paris kata bonjour ini tetap digunakan pada malam hari, agak aneh juga. Ketika pertama kali bertemu dan terkadang pada saat berpisah juga, mereka masih bilang bonjour. Gunakan kata bonjour ini cukup sekali saja ya. Jadi maksudnya ketika ketemu lagi sama orang yang sama, di hari yang sama, jangan bilang bonjour lagi. Tapi sebagai alternatif buat menyapa, teman-teman bisa gunakan kata rebonjour misalnya. Tambahkan kata re di depannya. Rebonjour. Ya. Atau mungkin kalian bisa tanyakan langsung tentang kabar terbarunya. Rebonjour atau langsung ça va? Tu vas bien? Lalu pada saat malam hari atau petang hari kita bisa mulai pakai kata bonsoir dari mulai pukul 18 hingga sebelum dini hari di keesokan harinya. Bonsoir dapat kita artikan sebagai selamat petang atau juga mungkin selamat malam ya. Oke, kita lihat tulisannya sekarang ya. Bonsoir, B O N S O I R. Oke? Nah, sekarang kita lafalkan sama-sama ya. Bonsoir. 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 Ya, seperti itu. Bagus. Sementara itu, dalam konteks yang tidak resmi, artinya lebih santai, dengan teman-teman misalnya, kita bisa gunakan kata salut atau diartikan sebagai hi, hello, hi dalam bahasa Indonesia ya. Salut itu tulisannya S-A-L-U-T. Nah, U-nya di sini dilafalkan ala Prancis ya. Jadi ngeset bibirnya tuh bimoli. Kalau orang-orang dulu bilangnya bimoli, bibir monyong 5 cm. Oke, kita ucapkan sekarang. Salut. Kita ucapkan dulu U ya. U. U. Ya, seperti itu. Oke, kita lafalkan salut. 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 Très bien, bagus. Oh ya, biar sedikit manja, kalian bisa juga pakai kata kuku. Biasanya dengan teman atau sahabat yang udah deket banget gitu ya.
di antara cewek-cewek terutama, atau dari cowok ke cewek biasanya ada sapaan seperti ini. Memang sih kata kuku ini pada prinsipnya digunakan untuk menyapa anak kecil, kayak apa ya, hai, halo, adek, kayak gitu kali kalau bahasa Indonesia. Jadi makanya saya bilang tadi biar agak manja gitu ya. Oke, kuku tulisannya COU. Dilafalkan sama seperti bilang kuku ya, kuku jari. Biasa aja U-nya ya, bukan U yang bimoli, tapi U yang normal. Kata udang, gunung, jadi nggak ada masalah saya pikir ya. Oke, kita lafalkan sama-sama sekarang. Kuku, kuku, kuku. Bagus. Kalau tadi secara ujaran, kalau secara gestual atau gerakan tubuh untuk menyapa seseorang, ini sangat berkaitan dengan budaya ya, culture yang sangat kuat dan juga beragam. Jadi menyapa seseorang dengan gerakan tubuh biasanya itu dengan cara bersalaman atau berjabat tangan, atau bahkan mencium pipi kiri dan kanan, cupika-cupiki. Nah, cupika-cupiki ini biasanya memang dilakukan di antara perempuan gitu, atau antara laki-laki dan perempuan. Sementara kalau antara laki-laki sih cenderung jarang ya. Cupika-cupiki ini juga perlu kita perhatikan tempat atau lokasinya, di mana kita berada. Ya tadi, karena soalnya ada yang 2 kali, misalnya di area Paris dan sekitarnya itu masih 2 kali ya. Jadi cium pipi kiri, cium pipi kanan sudah ya. Tapi ada juga yang 3 kali, seperti hanya di sini di Swiss dan juga di beberapa region di Prancis. Jadi kalau misalnya kita mulai dari pipi kiri terus ke kanan dan akan berakhir di pipi kiri lagi gitu, atau sebaliknya ya. Kalau ragu-ragu sih kalian bisa tanya ya, ini 2 kali apa 3 kali gitu ya. Baiklah teman-teman, klik elga-ahmad.com menu podcast untuk pertanyaan dan diskusi. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Saya Elga Ahmad pamit. Sampai jumpa dan à bientôt.